Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga kalian senantiasa sehat, semangat, dan terus belajar meskipun dari rumah masing-masing. Sebelum memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Fattah ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar cita-citaku menjadi anak soleh. Siapa yang bercita-cita menjadi anak soleh? Alhamdulillah. Cita-cita kita boleh menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi polisi, menjadi guru, ataupun yang lainnya. Akan tetapi kita menjadi apapun harus tetap menjadi anak yang soleh. Misalnya menjadi dokter, jadi dokter yang soleh. Jadi guru yang soleh atau solihah. Jadi pilot yang soleh. Jadi apapun kita harus menjadi anak yang soleh. Baik, anak soleh itu anak yang bagaimana? Ya, soleh artinya baik. Ya, kalau menjadi dokter berarti dokter yang baik. Menjadi guru yang baik. Atau guru yang soleh berarti guru yang baik. Menjadi insinyur yang soleh atau baik. Nah, selanjutnya ciri-cirinya anak soleh itu anak yang bagaimana? Kalian lihat gambar di sini, ya. Ciri-ciri anak yang soleh, yang pertama taat kepada Allah atau jujur kepada Allah. Anak soleh rajin beribadah, ya. Beribadah tanpa disuruh dan tanpa menunggu komando dari orang tua, tanpa menunggu dimarahi orang tua. Harus jujur kepada Allah, ya. Jadi ciri-ciri anak yang soleh yang pertama adalah jujur kepada Allah atau taat kepada Allah. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Tuh, contohnya ketika ulangan tidak mencontek atau mengerjakan sendiri. Nah, ini artinya jujur kepada diri sendiri. Selanjutnya, jujur kepada orang lain. Itu ada contoh di buku kalian ada ini gambar siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Diberi uang jajan dan ada lebih meskipun ibunya tidak meminta, dia mengembalikannya dengan jujur, ya. Atau ketika menemukan barang, dia akan menemukan barang di kelas misalnya. Dia akan mengembalikan kepada bapak ibu guru atau menanyakan kepada bapak ibu guru, ini punya siapa? Tidak langsung disimpan di tasnya, ya. Selanjutnya, apa Nana manfaat jujur?
Jika kita jujur tentu banyak manfaatnya. Yang pertama, dicintai Allah. Yang kedua, dipercaya orang lain. Yang ketiga, disenangi teman. Yang keempat, anak yang jujur akan tentram dan bahagia. Dan yang kelima, tentunya anak jujur akan selamat dari bahaya. Ya, kalau jujur akan selamat dari bahaya. Anak yang jujur akan dipercaya orang lain. Kalau sekali saja kita tidak jujur, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita, ya. Contohnya, pernah lihat itu yang di Ipin Upin itu, ya. Waktu si Jarjit minta tolong, katanya ada serigala, ya. Pertama teman-temannya nolongi, tapi selanjutnya dia gitu lagi. Temannya tetap nolong, dia tolong ada serigala, teman-temannya tetap nolong. Terus yang ketiga dia tolong, padahal beneran ada serigala, temannya sudah tidak ada yang menolong. Berarti kalau sekali kita tidak jujur, sekali dua kali kita tidak jujur, orang lain tidak akan percaya. Kalau sudah tidak dipercaya, pasti temannya juga tidak akan senang, ya. Oke, anak-anak, kita harus membiasakan jujur sejak dini. Jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur pada orang lain, ya. Apalagi ciri-cirinya anak soleh, hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa orang tua itu? Ya, orang tua adalah bapak dan ibu kita. Orang yang mengasuh kita, yang mendidik kita, yang membimbing kita, yang melahirkan kita. Jangan sampai kita berani pada orang tua. Jangan sampai kita tidak nurut, tidak hormat, ya, tidak taat. Kalau disuruh sama orang tua, segera kerjakan. Kebaikan-kebaikan yang sudah disuruh, biasanya kalian tidak usah lagi menunggu disuruh, langsung lakukan. Misalnya waktunya sholat, segera sholat. Waktunya belajar, segera belajar. Ya, tidak pakai nunggu orang tua marah-marah dulu baru dikerjakan. Itu namanya tidak patuh. Karena ridho Allah itu tergantung ridho dari kedua orang tua kalian. Kalau orang tua ridho, Allah juga ridho. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, ya. Anak yang soleh tentunya anak yang patuh kepada orang tuanya. Nih, bagaimana ciri-ciri anak yang hormat dan patuh pada orang tuanya? Mendengarkan nasihatnya. Jika dinasihati, didengarkan lalu dilakukan, ya. Tidak didengarkan saja, tapi dikeluarkan telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak, tapi didengarkan, dicermati. Selanjutnya melakukan perintahnya, ya. Terus dengan orang tua berbicaranya lemah lembut, gak boleh bentak-bentak. Ya, apa sih ma? Itu berarti anak yang tidak soleh. Kemudian membantu pekerjaan rumah. Bantu nyapu mumpung sekarang kalian lagi belajar di rumah. Setelah makan dicuci sendiri. Bantu nyapu ibunya, bantu membersihkan meja, membersihkan kaca, ya. Dibantu orang tuanya mumpung kalian di rumah. Kalau biasanya kalian ke sekolah pagi-pagi, orang tua sudah kupu-kupu menyiapkan sarapan kalian, mencuci baju kalian, ya. Kalian mumpung di rumah bantu pekerjaan orang tua. Waktunya belajar. Setelah belajar jangan terus main HP aja atau lihat TV terus. Nah, tapi bantu pekerjaan orang tua.
Itulah anak yang soleh. Kemudian apa ciri anak yang soleh? Hormat dan patuh pada guru. Nah, kalau bapak ibu guru adalah orang tua kalian ketika kalian di sekolah, ya. Meskipun sekarang kalian tidak sekolah, tapi kita belajar dari rumah dengan bapak ibu guru melalui daring. Ya, kalian harus tetap hormat dan patuh pada bapak ibu guru. Bagaimana caranya? Berbicara dengan sikap santun, ya, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar dari bapak ibu guru. Ya, kalau bapak ibu guru berbicaranya harus yang sopan, harus yang santun, jangan manggilnya itu tidak boleh. Bapak, ibu, seperti itu ya, berbahasanya dengan yang baik. Apalagi ciri anak yang soleh, saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai macam teman, berbagai macam suku. Kita di kelas aja ada yang beragama lain. Nah, kita harus menghargai seperti gambar itu ya. Indahnya saling menghargai. Banyak suku kita hargai. Nih, bagaimana contoh menghargai? Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Nih, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama, ya. Meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, kita harus menghargai orang lain. Kita harus menghargai keyakinan orang lain, ya. Oke. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Jadi dalam musyawarah pun kita tidak boleh memaksakan pendapat kita yang harus dipakai, tapi kita harus tetap menghargai pendapat dari teman kita, pendapat dari orang lain. Oke. Anak-anak, setelah kalian melihat tayangan itu tadi, selanjutnya kerjakan tugas ini di buku kalian ya. Apa pengertian jujur? Apakah ciri-ciri anak soleh? Sebutkan contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, sebutkan contoh sikap hormat dan patuh kepada guru.
Yang kelima, bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Dan yang keenam, bagaimanakah sikap kita dalam berdiskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat. Oke, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Selanjutnya nanti kalian kirim di link yang Bu Is sediakan ya. Oke, marilah kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.